PP itu. Dan saya dengar sih sudah sebenarnya rancangannya itu sudah oke, sudah siap, sudah diserahkan kepada presiden, tinggal presiden nanti. Nah ini tuh salah satunya disampaikan oleh aliansi Merah Putih ya, Pak Bang Fadlun ya. Nah dia bilang begini, poin ke-6 hasil rapat tersebut bersifat diskriminatif karena hanya memprioritaskan P3K paruh waktu dari unsur guru, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan tanpa teknis gitu. Jadi yang di poin keberapa itu tidak boleh ada PHK. Betul. Nah, itu kan semua karena P3K dan P3K paruh waktu. Ya. Itu semua apa istilahnya itu karena kekurangan fiskal atau ketidakmampuan fiskal atau karena Undang-Undang HKPD ya, Undang-Undang 1 2022 pasal 146 ayat 1 bahwa mulai tahun 2027 belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%, wajib 30%. Jadi nggak ada itu kita membedakan, nggak ada. Termasuk yang poin 6 itu, hanya stressing saja. Ya semuanya kalau bisa ya dibiayai oleh APBN. Tapi kalau memang nanti APBN tidak punya kemampuan untuk itu ya kita minta ditekankan yang 3 itu. Guru kesehatan, tenaga kesehatan, sama tenaga kependidikan. Nah ini mungkin jadi persoalan di tenaga teknis kan. Jadi mereka dianggap dianak tirikan lah istilahnya. Tidak ada. Kita tidak ada maksud untuk menganak tirikan. Kita hanya ya menekankan saja karena memang yang selama ini menjadi sorotan itu kan itu ya guru, tenaga kesehatan, kependidikan, sama tenaga kependidikan. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan yang lain, kita memperhatikan semua. Terbukti ya poin sebelumnya itu bahkan kita minta agar besaran 30% itu kalau memang nanti hasil reviewnya daerah itu tidak mampu ya jangan diwajibkan. Makanya kita minta di poin kedua itu sesuai dengan pasal 146 ayat 3-nya pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan harus segera mengeluarkan surat keputusan terkait itu supaya kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten itu tenang menjelang 2027 ini. Terus yang menurut saya perlu diperhatikan juga Bung Patra ini soal P3K paruh waktu itu nanti September berakhir masa kerjanya. Tapi kan di kesimpulan yang sebelumnya juga yang poin berapa itu tidak boleh ada PHK. Dan sebenarnya semangat pemerintah juga sama. Terus yang berikutnya, nah kita juga segera minta agar peraturan pemerintah terkait manajemen ASN. Dulu kan di Undang-Undang 5 2014 itu PP-nya ada 2, PP manajemen PNS, PP manajemen P3K. Nah sekarang karena P3K sama PNS menurut Undang-Undang 20 2023 tentang ASN itu sama sebenarnya hak dan kewajibannya, maka PP-nya dibuat satu saja, PP manajemen ASN. Nah, kita desak tuh agar segera dikeluarkan dan kita minta agar masa kerja mereka jelas ya kan, lalu karir mereka juga pasti. Lalu kesejahteraan mereka meningkat. Karena yang P3K paruh waktu itu ya kita prihatin juga, ya kita mengerti bahwa yang penting statusnya itu dulu yang dicapai karena kan masih daerah nih yang gaji mereka ini. Nah, ya digaji seperti sekarang ada yang masih berapa 300.000 bahkan ada yang di bawah. Ada yang rupiah? Enggak, masa sih? Ada. 50.000 yang saya dengar itu. Ada kemarin satu daerah itu ditunjukkan di sini karena udah kita undang langsung. Ada SK-nya. Karena daerahnya nggak mampu kali ya. Yang penting statusnya dulu lah. Mereka ASN. Yang ketiga, yang terakhir soal perlindungan sosial itu. Perlindungan sosial itu maksud kita itu ya salah satunya soal jaminan hari tua atau pensiun ya, pensiun. Dan soal Bung Patra, soal masa kerja itu di Provinsi Jawa Timur di lingkup provinsi itu mereka sudah sampai membuat surat keputusan itu masa kerja teman-teman P3K ini maksimal ya usia pensiun. Lalu di Kota Makassar, nah itu lalu ada lagi di mana gitu. Walaupun peraturan pemerintahnya belum kurang, mereka udah berani. Saya sudah sampaikan juga ke Menteri Pan RB waktu itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti itu masuk di peraturan pemerintah. Lalu ada keluhan juga soal karir ini. Karena mereka ini perjanjian kerja ya, pegawai pemerintahan kabupaten juga itu
kalau tidak ada kepastian soal masa kerja ini kan kasihan bagi mereka itu. Terutama yang di dosen tuh. Kalau mau jadi profesor bisa nggak itu? Padahal sebenarnya di Undang-Undang ASN tuh tadi saya bilang hak dan kewajiban mereka itu sama sebenarnya. Jadi sama-sama apa yang bisa dicapai oleh PNS bisa juga sebenarnya dicapai oleh P3K. Tinggal itu tadi masa kerjanya kan 1 sampai 5 tuh kalau yang normal kalau dia perjanjian kerja gitu. Makanya kita minta ya sampai dengan usia pensiun saja. 58, 60, 60. Kalau yang sampai 65 ya 65 gitu aja. Nah, kalau bicara komitmen dari hasil rapat kemarin itu, bagaimana Anda melihat komitmen pemerintah untuk menjalankan kesimpulan ini? Saya sih optimis ya, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, tentu akan memperhatikanlah pemerintah itu. Karena memang semangatnya penataan itu kan memastikan status mereka dulu sebenarnya kan, dari honorer dengan sebutan lainnya macam-macam itu, semangat kita untuk melakukan penataan itu kan mereka dapat status dulu. Saya yakin sih nggak mungkin dengan kita sudah membuat kebijakan itu lalu hanya karena mereka periodisasinya sudah habis lalu keuangan kita yang di daerah terutama itu tidak memungkinkan lalu diberhentikan. Nah itu akan dapat soal baru kita nanti akan jadi masalah baru. Dan saya dengar sih Pak Presiden sendiri sudah aware dengan ini dan mudah-mudahan komitmen pembiayaan itu ada dari beliau. Gitu. Nah, skema untuk pembiayaan yang 30% misalnya dari daerah tidak kuat nih karena itu kan dialihkan ke APBN. Ya bukan. Atau disubsidi atau apa jatuhnya gimana? Gini sebenarnya kan selama 5 tahun ini masa percobaan semenjak undang-undang itu diterbitkan ya selama 5 tahun ini kan Kemendagri termasuk Kementerian Keuangan itu kan mereview terus nih mana saja daerah-daerah yang bisa menerapkan 30% untuk belanja pegawai itu kan. Mereka sudah punya datanya sebenarnya. Ada juga daerah yang mampu. Tapi kita minta kalau daerah yang tidak mampu ya 30% itu dikasih kelonggaran dong. Kalau benar-benar tidak mampu ya pamannya mampunya 40, mampunya 50 ya tetap aja dikasih. Maka itu kita segera minta agar Kementerian Keuangan itu mengeluarkan surat keputusan gitu. Dan Mendagri sama PAN-RB Menteri PAN-RB sudah bilang sama Kementerian Keuangan. Artinya nanti juga tidak semua daerah mungkin dibiayai. Ya, kalau hasil review selama 5 tahun ini ditambah 2002, ya 5 tahun inilah, terus mereka itu memang benar tidak mampu 30% itu mengalokasikan untuk belanja pegawai, ya jangan 30% lah. Ya, mampunya berapa? 40, apa 45, apa 50, ya 50. Nanti kan dari APBN juga itu, dari DAU mereka kan. Gitu. Ya itu yang kita minta itu dan ada komitmennya kok saya lihat sih pemerintah itu. Nah, nanti bagaimana juga nanti skemanya kan terkait misalnya setelah mereka dialihkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu nih. Nah, itu di standar PP, gajinya bagaimana tuh nanti? Ya, makanya di PP itu makanya kita segera minta agar PP manajemen ASN itu dikeluarkan karena dengan PP itu nanti kan kalau memang belum diatur detail kan diatur di peraturan presiden bisa atau di peraturan menteri bisa. Nah, itu yang kita tunggu. Apalagi 3 bulan lagi September itu mereka ini terakhir yang P3 paruh waktu itu. Yang kedua kan P3 paruh waktu itu bisa menjadi penuh waktu. Istilah kita ya bisa menjadi P3K gitu ya. Nah, itu kan harus ada juga di normanya dalam PP atau di peraturan di bawah PP itu apa sih yang bisa membuat mereka itu bisa menjadi P3K kan gitu. Kan tidak mungkin juga paruh waktu terus gitu, ada kesempatan. Nggak mungkin juga daerah atas inisiatif sendiri tanpa ada aturannya kan. Oh iya pasti itu pasti. Ya karena kan itu akan jadi beban tambahan ya kepegawaian itu belanja kepegawaian tadi ya kan. Makanya itu kan kita juga minta dengan aspirasi teman-teman daerah lalu teman-teman P3K jangan lagi ada pemotongan TKD itu. Makanya kita minta TKD itu ditingkatkan lah, jangan dipotong-potong begitu. Nah, kalau mungkin uangnya ada ya kan. Kalau bisa 100% ya. Kalau bisa 100% ya. Iya ini kan. Ya
Ya daerah-daerah ini kan ya dia kan punya otonomi, dia harus menunjukkan apa namanya kinerja, dia harus mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka ya. Kalau uangnya dikurangi ya tentu kan tanggung jawab itu akan berkurang. Kalau ini nggak segera diselesaikan lagi akan jadi masalah, dan masalahnya tidak hanya di daerah, bisa sampai ke pusat loh. Itu kan kasihan nanti pusatnya. Nah ini juga beberapa P3K paruh waktu ini juga berharap ini Kanda, bagaimana supaya peralihan ke penuh waktu ini sejalan serentak gitu. Karena ini kan sudah mau dianggarkan di APBN juga gitu. Bisa serentaknya maksudnya bagaimana? Peralihan statusnya itu yang dari paruh waktu ke P3K. Oh ya, tentu nanti ada evaluasi ya dari apa namanya pejabat pembina kepegawaian. Nah, makanya kita butuhkan normanya segera itu peraturan pemerintahnya, karena di situ nanti akan diatur. Dan kalau toh memang belum secara detail ya diatur berikutnya kan di peraturan presiden atau peraturan menteri. Nah itu juga tetap membutuhkan PP, sehingga di kesimpulan rapat tanggal 8 Juni itu kita minta agar Kemenpan RB lah mengkoordinasikan penerbitan PP itu. Dan saya dengar sih sudah sebenarnya rancangannya itu sudah oke, sudah siap, sudah diserahkan kepada presiden, tinggal presiden nanti. Ya kalau memang beliau perlu bicara dengan kementerian yang lain ya tinggal rapat terbatas atau rapat kabinet begitu kan. Kalau memang sudah firm, nggak, kita hanya dikasih tahu substansinya aja, dipaparkan awal-awal dulu ya. Artinya bolanya udah di pemerintah. Oh ya, kalau kita sih sudah terus menyuarakan, bahkan sudah mengakomodir dalam kesimpulan aspirasi teman-teman itu. Dalam draft RPP itu ada mencantumkan P3K paruh waktu juga nggak Kanda? Apa cuma P3K aja? Ya, sebenarnya kan P3K paruh waktu itu istilah ya, dan kebijakannya kebijakan Pan RB dalam rangka mengakomodir teman-teman honorer non ASN tenaga non ASN waktu itu ya, supaya mereka bisa statusnya itu bisa ASN gitu. Menurut saya ada itu substansi soal itu ya. Kalaupun tidak nanti diatur di Perpres atau di peraturan menteri. Nah, kalau melihat kondisi fiskal kita sekarang kan, kemungkinan penggajian dari APBN ini bakal mulus nggak nanti di 2027? Ini kan lagi pembahasan ya, Ya, RKL. Ya, tergantung pendapatan kita seperti apa. Ya, itu dulu. Aku lihat kan pendapatan ini sebenarnya ada ya, dan pajak. Dan Kementerian Keuangan kelihatannya optimis dengan pendapatan kita itu. Nah, kalau pendapatan kita ada, kenapa kita apalagi optimis naik begitu ya? Kenapa kita bingung? Ini kan soal komitmen kita mengalokasikan ya. Nah, komitmen ini yang penting. Lah iya, mengalokasikan mana sebenarnya yang lebih prioritas ini, mana sebenarnya, mana yang lebih prioritas. Mestinya kan itu menjadi lebih prioritas tuh. ASN itu, dia kan pelaksana kebijakan, dia pelayan masyarakat, dia pemersatu bangsa. Gitu. Kalau memastikan nasib mereka saja tidak bisa, bagaimana mereka bisa melakukan 3 fungsi itu tadi? Termasuk lebih prioritas dibanding MBG juga mungkin ya kan? MBG itu kan ini kan ya, juga untung aja ya ada kasus lalu mereka mengevaluasi ya. Mestinya kan sejak awal tuh dalam perencanaan itu kan mestinya ya tahap demi tahap ya kan, lalu dalam perencanaan kan namanya manajemen itu kan poak perencanaan itu semuanya kan sudah diperhitungkan mestinya itu kan. Mestinya kan waktu itu ya yang ditarget itu yang tidak mampu dulu kan gitu. Enggak yang serentak semua. Wah, tidak sekaligus begitu mestinya gitu. Ya mudah-mudahan evaluasi ini orang mau berpikir ulang lah. Tapi kan Anda setuju seandainya misalnya ini kan evaluasi anggaran EBG nih. Kalau nggak salah tahun depan itu diajukan BGN itu 270 triliun ya. Itu dari 330 sekian itu udah turun banyak kan. Setuju nggak ini dialihkan misalnya untuk P3K atau P3K paruh waktu gitu? Ya harus juga. Ini kan untuk pelayanan kan. Toh juga mereka ada P3K-nya. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Iya, di bagian. Padahal mereka itu jadi dalam undang-undang SN itu namanya SN itu harus kerja di instansi pemerintah. Ya. Nah, sekarang kita tanya itu, kita rekrut di P3K itu. SPPG itu instansi pemerintah apa bukan itu sebenarnya?
Masih abu-abu nih kayaknya nih. Ya, tapi oke lah, itu sudah jadi itu jadi kan udah jadi kebijakan gitu. Oke, tapi itu kan harus diperhatikan tuh. Berapa 32.000 itu waktu itu Pak BGN yang Pak Dadan itu bilang ya itu sudah jalan. Lalu belum lagi yang untuk sekolah rakyat, sekolah unggulan, belum lagi untuk yang koperasi desa Kelurahan Merah Putih, belum lagi untuk yang kampung nelayan Merah Putih. Ya, itu kan membutuhkan P3K semua. Lah supaya itu jalan kan mereka juga harus dipikirkan dengan kesejahteraannya. Gitu. Makanya kalau memang terjadi realokasi atas evaluasi kita terhadap kebijakan-kebijakan prioritas itu, ya tolong alihkan dong untuk P3K itu supaya mereka juga tetap kerja dan mereka percaya sama pemerintahnya gitu maksud saya itu. Masa mungkin katanya motor listrik yang kemarin itu katanya mau dialihkan ke guru honorer di daerah terpencil gitu. Itu keren. Karena kan itu udah dibayarkan. Kan sudah tidak ada honorer itu. Ya, paling nggak ini P3K lah, P3K paruh waktu. Aku juga perlu ingatkan nih Bung Patra itu ketika kita sudah melakukan penataan tenaga non ASN itu, maka di lain waktu juga pada kesempatan yang lalu kita tegaskan kepada semua pejabat pembina kepegawaian tidak boleh lagi rekrut, ya kan? Tenaga baru. Iya, yang namanya tenaga non ASN itu tidak boleh lagi rekrut di luar yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Oh, berarti nanti kalau ada rekrutan baru itu tergantung dari Pan RB-nya lagi? Iya, tergantung dari Pan RB, keuangan, Mendagri sama Presiden lah, gitu. Berarti jatuhnya moratorium dulu kan? Ya, waktu itu kan kita tanya waktu rapat itu, Bu Menteri, ini dalam rencana kerja anggaran 2027 kok nggak ada saya lihat untuk rekrutmen gitu ya. Belum Pak, belum dipikir katanya gitu. Kita lihat keadaan aja. Terus waktu 2026 kan Bu Menteri juga pernah minta tambahan anggaran. Salah satu peruntukan tambahan anggaran itu untuk rekrutmen yang sekarang ini ya, untuk rekrutmen ASN. Kok sekarang belum ada, nggak disetujui? Kelihatannya belum juga Pak. Nah, ini supaya fresh graduate itu pada dengar saya bilang itu. Ya, biar karena ditunggu juga itu. Betul. Juga, ya oh kan? ya kalau itu ya. Kosongan kan. Tinggal pensiunnya itu besar apa kecil. Karena kan ada siklus besar, ada siklus kecil tuh pensiun itu. Kalau data yang dipaparkan di komisi belum sampai ke sana. Karena mereka belum ada terbayangkan lah mau rekrutmen. Mengelola yang sekarang aja sudah butuh effort tuh. Kita kan sekarang ASN kita itu karena ada kebijakan itu jadi 6,7 juta sekian tuh, 6,7,5 lah. Besar itu. Ya. Naiknya signifikan dari 4,5 jadi 6,7,5 itu udah. Berarti karena kalau misalnya itu menjadi beberapa daerah dibebankan atau disupport oleh APBN, artinya harus ada spare agak lebih besar ya, keuangan atau pembiayaan. Ya, makanya itu jangan saklek lah. Dan sebenarnya di pasal 143 itu tidak saklek. 30% wajib 30% untuk belanja pegawai itu tidak saklek. Makanya reviewnya harus terus dilakukan. Kalau memang daerah itu tidak mampu wajib yang 30% belanja pegawai itu ya dilonggarkan persentasenya itu. Dilonggarkan ke atas atau ke bawah? Ya ke bawah dong. Gitu. Masa ke bawah kalau dilonggarkan itu ya pasti ke atas lah Bung Ijal. Oh, karena kan ini kan kewajiban. Karena kan banyak yang harus dibayar. Iya, banyak yang harus dibayar. Karena di sini ke ininya kan maksimal kan karena berarti udah tahap yang paling ya, makanya mentok. Kita minta kelonggaran. Kalau dilonggarkan sebenarnya berarti APBN tidak perlu ada tambahan kucuran baru juga dong sebenarnya. Tergantung kekuatan daerah. Ketik di daerah aja kan. Kekuatan APBD di daerah. Ya tapi kalau nanti hanya mengandalkan pure PAD lalu APBD yang sekarang ada nih, ya mereka kan akan terganggu juga alokasi untuk belanja modal yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Oleh makanya itu kita minta untuk tahun-tahun yang akan datang jangan ada lagi pemotongan TKD itu, ditambahlah TKD itu jangan dipotong. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memastikan daerah itu dananya itu terjaga gitu dari transfer ke daerah itu. Misalnya nih, kalau memang ini kan gini Bung Patra, logika efisiensi itu kan menurut saya ini kalau pendapatan itu turun kan. Ya. Kan gitu mestinya itu. Tapi ini
pendapatan tidak turun, saya dengar naik bahkan. Optimis juga tahun depan juga naik. Kalau naik kenapa harus salahkan efisiensi? Kalau ini kan sebenarnya lebih tepatnya itu logika realokasi tadi tuh. Realokasi. Ya. Atau ya rasionalisasi, bolehlah. Nah untuk rasionalisasi itu mestinya kan banyak di kementerian lembaga itu kan duit-duit yang tidak efisien lah kan banyak itu. Yeah. Memang terserap, tapi kan terserapnya mungkin tidak maksimal. Memang terserap, tapi kan terserapnya untuk apa sebenarnya? Ada impact-nya enggak? Nah kan itu bisa tuh disisir kan bisa tuh. Silpa ya. Nah buktinya, salah satu buktinya itu masih ada selalu terjadi silpa itu. Lalu berikutnya kita juga mungkin untuk memaksimalkan lagi. Apakah kementerian lembaga yang di pusat itu harus selalu punya belanja modal? Tuh, kalau daerah sudah mampu, kenapa nggak diserahkan ke daerah aja duitnya? Serahkan tanggung jawabnya itu. Toh di Undang-Undang Pemda itu urusan mutlak itu kan hanya 6 pemerintah pusat itu. Misalnya nih saya beri contoh, PU itu punya program namanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Lalu punya program P3TGI, Percepatan Peningkatan Tata Guna Air, Irigasi. Ngapain lagi Kementerian PU punya belanja modal itu? Walaupun saya merasakan itu ya, tapi ngapain? Serahkan aja ke daerah duitnya. Kan itu bisa menambahi transfer ke daerah. Masih banyak lagi KL-KL yang berbenturan sama di daerah ya. Perlu disisir anggarannya ya. Dan sekarang sekolah rakyat, sekolah unggulan itu yang bangun Kemensos. Kenapa Kemensos? Memang provinsi nggak mampu bangun. Unggulan provinsi. Anggarannya di situ. Ya kan? Kenapa kita harus berpikir pusat itu selalu juga menjadi pelaksana? Tidak cukupkah pusat itu hanya pengatur, pembina, dan pengawas saja? Gitu. Loh, kalau itu bisa kita, wah itu bisa struktur anggaran kita, postur anggaran kita bisa berubah total itu. Iya. Kan akan banyak ke daerah duit itu mengalir. Ya kan tinggal kita bina dan kita awasi saja benar-benar. Nah gitu. Kenapa kita nggak berpikir ke sana itu? Sekarang pusat megang, daerah megang, tapi kurang, pusat ada, tambah, kayaknya. Ya, habis itu kementerian lembaga juga nambah ya kan. Kemarin yang P3K ini, yang rencana demo itu nggak jadi dong berarti, kan ya? Ya mereka, aku dengar sih masih ada mau ke Jakarta itu tanggal 26, 27. Aku dapat WA dari teman-teman tetap akan ada aksi unjuk rasa. Itu memastikan nasib setelah September itu gimana? Karena kan mereka habis tuh September itu dulu kan kelihatannya aspirasi mereka itu. Lalu kedua memastikan mereka itu kapan beralih ke P3K penuh waktu istilah kita ya P3K. Lalu memastikan kesejahteraan, lalu masa kerja, karir, gitu banyak tuh. Gitu. Paling tidak yang dekat ini nih dulu September ini habis September itu ngapain? Ini demonya diarahkan ke istana ya, pemerintah ya. Ya itu sudah ke pemerintah loh. Kita sudah kok kesimpulannya sudah. Menurut saya udah masuk lah. Ya, di sini kemarin kan juga sudah ada pemerintah juga kan, perwakilan pemerintah. Iya, ada. Mungkin untuk memastikan ya komitmen pemerintah. Kalau mau menyampaikan aspirasi lagi, ya datang juga ke pemerintah sana, gitu, ke presiden. Medsos. Ya, kadang-kadang aku tuh kasihan juga loh, Bung Patra ya, melihat mereka ke sini, gitu, sampai harus iuran, gaji kecil tapi masa harus sampai begitu. Ya paling tidak ini kan harus jadi perhatian pemerintah juga. Bagaimana mereka berjuang. Ya, dengan gaji kecil mereka masih mau bela-belain ke Jakarta ya kan, untuk memperjuangkan status kepegawaiannya, kesejahteraan. Kalau statusnya sih sudah ya kan, hanya itu tadi keberlanjutan kerjanya mereka itu karena P3 kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Makanya kita minta kepada pemerintah ya pastikan aja mereka sampai usia pensiun udah. Gitu. Nah, gitu aja. Lebih fair ya. Ya iyalah, daripada setiap tahun kita di setiap jangka waktu tertentu lalu ada aksi damai lagi, ya udah gitu. Nah, soal mereka bisa diberhentikan ya bisa lah, siapapun ASN kita bisa diberhentikan. Kalau bla 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 kan gitu, tinggal dibuat aja di situnya. Ya kan. Mungkin itu masuk dari RPP tadi ya. Mudah-mudahan itu substansi. Tapi kalau tadi Kanda bilang udah, yang penting mah statusnya ASN gitu kan? Itu dulu. Ya. Kan namanya berjuang itu apa yang didapat disyukuri dulu kan. Betul. ASN dulu. Nanti apalagi ya berjuang lagi. Dan sebenarnya sih hampir semuanya sudah diakomodir. Tapi sedikit
entah mundur sedikit nih karena cuman apa namanya istilah kenapa kemudian dulu-dulunya historinya itu kenapa nggak langsung kayak Kanda tadi nih, udahlah biar cepet, biar apa namanya, biar fair, ASN semuanya yang sudah apa namanya, kenapa harus ada P3K, paruh waktu, penuh jadi waktu. ini kan rekrutmen pegawai itu kan selalu menjadi apa ya, selalu menjadi bahan ya, materi pejabat pembina kepegawaian ketika dia mau duduk materi kampanye atau materi apalah. Terus bisa jadikan itu juga menjadi solusi bagi bagi upaya negara untuk memastikan warga negara punya pekerjaan sebenarnya kan itu. Nah, langsung PNS waktu itu nggak memungkinkan karena kan belum ada rekrutmen. Akhirnya ya diberi ruang lah honorer. Nah, itu sebelum undang-undang ASN nomor 5 ya. Tapi begitu ada undang-undang ASN itu kan mereka harus minimal 35 tahun. Waktu itu minimal setahun bekerja dalam instansi pemerintah. Terus sudah terdaftar apa waktu itu ya, sebelum ada undang-undang ASN yang 5 itu. Akhirnya jalan keluarnya ya pegawai pemerintah dengan pejabat negara. Terus ya ini mohon maaf juga, ini pahitnya juga yang saya bilang, rekrutmennya waktu itu kan juga ya tidak seperti bayangan kita selama ini kan, rekrutmen teman-teman tenaga ton ASN ini banyak faktor lah rekrutmennya itu ya toh. Faktor kedekatan, mungkin politik, macam-macam lah ya kalau rekrutmennya itu kan macam-macam ya kan. Lalu kompetensinya juga ya namanya rekrutmennya ini ya kompetensinya juga. Nah, tapi kan kita tidak tinggal diam ya, para politisi kita di DPR waktu periode itu tinggal akhirnya kan begitu kita melakukan perubahan undang-undang ASN itu, masalah itu dipikirkan tuh, akhirnya mereka dikasih ruang yang diberi nomenklatur itu ya P3K. Lalu ada perubahan undang-undang ini yang lebih bagus lagi nih, perubahan undang ASN 5 24 20 2023 itu hak dan kewajiban mereka sama, itu hebat loh itu. PNS ini kan sebenarnya di dalam ASN itu terjadi ini loh, terjadi apa namanya, terjadi apa namanya, gesekan juga ini loh. Kami kan PNS, mereka kan P3K ya kan, kok masa kerjanya itu sebenarnya dilema juga ya kan. Iya sebenarnya, tapi ya ini kan nasib orang ya, nasib orang kan kita nggak boleh main-main ya, daripada mereka juga tidak tenang bekerja ya, apalagi mereka juga apa namanya ya istilahnya itu direkrut karena ada pengaruh kebijakan. Maka dari itu saya selalu bilang begini juga Bung Fathur, ke depan itu siapapun yang memerintah, siapapun kita yang jadi anggota DPR itu, pikirkanlah betul-betul dalam membuat kebijakan itu supaya kebijakan itu tidak menghadirkan masalah baru gitu. Dan itu jadi blunder. Dan membenahi kebijakan itu, itu effortnya, harga yang harus kita bayar itu lebih mahal gitu kalau memperbaiki kebijakan. Dan mestinya kan kalau kita makin mau menjadi negara maju itu, kita menyelesaikan masalah yang sekarang dan memprediksi masalah yang akan datang. Ini sih enggak. Gara-gara kebijakan yang salah itu di sebelum-sebelumnya, tugas yang memerintah itu, siapa punya pemerintah selalu saja kembali ke belakang. Ada PR nih, ada PR nih, ada PR. Nah, kan. Di lain juga kita harus tegas, tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga non-ASN itulah, atau nama apapun lah, nggak boleh. Kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.